Halo sahabat Miraset, ketemu lagi di BBM bersama saya, Chandra Wijaya dari tim Business Development Miraset Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang produk baru dari Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah produk waran terstruktur. Produk ini sangat cocok buat investor yang memiliki profil resiko yang tinggi nih. Tapi kalau saya sarankan, jangan sampai kita megang waran terstruktur itu terlalu lama hingga jatuh tempo. Karena potensi modal kita hilang itu cenderung lebih besar. Jadi lebih baik kita trading aja jangka pendek dengan waran terstruktur. Selanjutnya, mari kita coba bahas tentang kelebihan dan juga resiko dari produk waran terstruktur. Kelebihan pertama, waran terstruktur itu diterbitkan menggunakan saham-saham acuan yang berada dalam indeks IDX 80. Jadi kalau kita lihat nih, saham-saham dalam indeks 80 itu pastinya mereka memiliki likuiditas yang tinggi, market cap yang besar, dan memiliki fundamental yang relatif baik. Sehingga, investor yang memegang waran terstruktur dengan saham acuan tersebut dapat memanfaatkan pergerakan harga saham-saham tersebut nih. Jadi cenderung bisa lebih safe juga lah ya, karena kita acuan itu saham-saham yang memiliki fundamental baik dan market cap yang besar. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, harga waran terstruktur itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham acuannya. Sebagai contoh misalnya, untuk saham BCA itu pastinya di atas 7.000. Itu butuh modal yang gede banget nih kalau kita beli satu lotnya. Sementara, waran terstruktur BCA itu kita bisa beli dari nominal Rp100 aja. Nah, dengan nominal yang lebih kecil, kita bisa menikmati pergerakan harga saham BCA. Dan bahkan, potensi returnnya juga bisa lebih besar nih, karena efek pengungkit tadi. Yang ketiga, waran terstruktur memiliki liquidity provider yang berperan untuk menyediakan kuotasi jual dan beli selama jam perdagangan bursa. Jadi, investor itu nggak perlu khawatir nih, mereka kesulitan beli atau jual, karena bid offer itu pasti tersedia, disediakan oleh liquidity provider tadi. Jadi lebih aman lah untuk transaksi waran terstruktur di market. Lalu yang keempat, pada saat jatuh tempo, itu eksekusinya dilakukan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tukar-tukar manual nih pada saat jatuh tempo. Kita tukar manual, kira-kira ini perhitungannya gimana? Apakah in the money, out the money, at the money, atau gimana? Kita nggak perlu pusing akan hal itu. Eksekusi akan dilakukan secara otomatis oleh KP pada saat jatuh tempo. Dan apabila kita posisinya itu in the money, keuntungannya akan langsung otomatis ditransfer ke rekening dana nasabah atau RDN oleh KSEI. Dan kalau kita lihat juga, perdagangan dan penyelesaian dari waran terstruktur itu dijamin oleh KP, sehingga meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar. Berikutnya kita beralih ke resiko yang dimiliki oleh waran terstruktur. Yang pertama itu ada resiko pasar. Resiko pasar itu terjadi pada saat harga atau pergerakan harga dari waran terstruktur itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Misalnya, kita beli waran terstruktur tipe call dengan harapan akan naik. Tapi market berkata lain, malah marketnya koreksi. Nah, maka dari itu, waran terstruktur kita malah cenderung turun. Nah, itu masuk ke resiko pasar. Dan perlu dilihat lagi, untuk dari waran terstruktur, dia memiliki efek pengungkit. Nah, pada saat prediksi kita nggak sesuai, maka kerugian kita juga akan cenderung lebih tinggi nih, karena hadirnya efek pengungkit tadi. Jadi harus hati-hati nih di sini. Yang kedua, ada penurunan nilai waktu. Semakin mendekati jatuh tempo atau tanggal kadaluarsa, nilai waktu dari waran terstruktur akan semakin mendekati 0. Dan penurunan nilai waktu ini pastinya akan mengurangi nilai harga dari waran terstruktur. Yang ketiga, ada resiko underlying atau resiko saham acuannya. Di sini bisa kita lihat, waran terstruktur itu sangat bergantung dari performa underlying atau saham acuannya. Maka, resiko pada saham acuan itu sangat berpengaruh pada waran terstruktur. Misalnya, pada saat terjadi suspend, apabila saham acuan terjadi suspend, maka waran terstruktur itu tidak bisa diperdagangkan. Begitu pula jika terjadi auto reject atas ataupun auto reject bawah. Pada saat auto reject atas, kita nggak bisa beli waran terstruktur, dan pada saat auto reject bawah, kita nggak bisa menjual waran terstruktur. Lalu yang keempat, ada juga resiko likuiditas nih. Nah, di sini, walaupun waran terstruktur itu memiliki penyedia likuiditas, tetapi tetap terdapat potensi kurangnya likuiditas yang ditawarkan oleh penyedia likuiditas nih. Atau bisa kita lihat juga di market. Seringkali ada penerbit yang memasang bid offer itu terlalu lebar. Sehingga kita bisa lihat nih,
Wah, cukup rugi juga nih kita pada saat beli di harga berapa dan ngejual cukup jauh nih dari harga beli kita. Kira-kira begitu pemaparan terkait produk keuangan terstruktur. Produk yang memiliki resiko tinggi dan cocok untuk investor yang profil resikonya tinggi juga. Tapi perlu diingat, ini produk buat trading aja, jangan disimpan terlalu lama. Dan semoga informasi yang telah saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi sahabat Mirae Aset ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan!